Warisan kuliner Nusantara bernama tempe sudah menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelum tiba di piring Anda, ada proses panjang loh untuk membuat tempe. Mulai dari mencuci kedelai, memberi ragi, menggiling, hingga mencetaknya menjadi tempe. Kalideres di Jakarta Barat bisa dibilang gudangnya tempe. 1000 rumah di tempat ini membuat aneka olahan dari kedelai. Mulai dari tahu, oncom, dan tentu saja tempe. Halo Sobat Sehari Menjadi, kali ini saya akan membuat tempe seperti ini nih. Dan saya membuatnya di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, tapi tidak di sentra UMKM kecil saja, tapi yang berskala nasional. Kita akan buat. Bahan utama tempe adalah kedelai. Pembuatan tempe diawali dengan merendam kedelai selama 2 jam. Perendaman akan membuat kedelai mengembang dan lebih cepat matang ketika direbus. Kedelai kemudian direbus selama 3 jam atau hingga mendidih. Sebenarnya kedelai bisa saja langsung direbus tanpa direndam, tapi proses memasaknya menjadi 2 kali lebih lama, yang berarti ongkos produksi jadi meningkat. Salah satu alasan ini perlu didiamkan selama belasan jam itu tuh justru karena biar tempenya menjadi asam ya, bisa dibilang, terutama di bagian airnya. Jadi pemirsa kalau lihat airnya tuh agak kental-kental begitu, karena memang tempe ya kalau nggak asam nggak bisa jadi tempe. Kita sambil cek ya. Setelah direndam semalaman, kacang kedelai kemudian digiling dengan mesin agar kulit luar kedelai terkelupas dengan sempurna dan kedelai terbelah menjadi 2 bagian sama sisi. Coba, beginilah kalau udah mau penghabisan masuk ke tempat yang mampu menampung 6 kintal kedelai. Buset, saya berasa kecil ya. Apa karena tempat produksinya besar banget? Seluruh kedelai harus habis dalam 1 siklus produksi. Jadi, jangan sampai ada kedelai yang tersisa untuk produksi tempe selanjutnya, atau tempe akan menjadi rusak. Di bagian sampingnya ada lubang. Jadi, kedelainya pada turun ke bawah, bro. Masih belum selesai pekerjaan kita. Berbeda dengan tahu yang berasal dari Tiongkok, tempe adalah kreasi rakyat yang hidup dalam kesusahan akibat penjajahan Belanda. Kalau dulu tempe terbentuk secara tidak sengaja akibat ditempeli jamur, sekarang kedelai sengaja diberi ragi supaya berjamur. Buset, dalam juga ya, 12 kilo doang ya. Ini kurang lebih 12 kilo. Takarannya kurang lebih 2 sendok teh ragi. Kenapa dikasihnya dikit-dikit nih per belasan kilo, padahal bikinnya sehari bisa 1 ton. Berat, bos. Serius, ini keringetan udah. Diaduk, biar rata. Oh iya, hasil akhir nanti menentukan jenis pengolahannya ya. Kalau tempe untuk keripik harus kering, jadi pakai alat ini nih. Bang, ini kenapa harus dikeringin dulu, Bang? Jadi kalau basah, tempenya kurang bagus buat keripik. Karena kalau buat keripik harus keras tempenya. Tapi kalau yang tempe biasa, Nggak dikeringin. jadi ada 2 jenis ya, makanya yang ini yang dikeringin dulu. Teh, boleh diajarin Bang aduknya? Tempe untuk konsumsi biasa tidak perlu dikeringkan dan bisa langsung ditata. Sebetulnya untuk membuat tempe itu dia bukan yang terlalu sulit gimana-gimana ya. Tapi jujur yang bikin capek itu harus konstan karena belasan kilo pegel, bro. Oh no. Oh ya siap, udah dipanggil lagi buat kerja. Tempe mulai dikenal di dunia internasional pada 1960-an dan Indonesia sudah menetapkan tempe sebagai warisan budaya nasional pada 2017 lalu. Lanjut, walau menggunakan mesin harus tetap diayak sekali lagi ya pemirsa. Segini bener ya. Setelah 15 menit belajar muter, akhirnya dapat yang kulitnya tanpa terlalu banyak si kacangnya. Nah, kalau segini udah layak lah. Air jadi kunci penting dalam proses pembuatan tempe. Oke. Sementara itu pemirsa, air itu tuh menjadi bagian yang luar biasa penting ya ketika lagi proses membuat tempe.
mulai dari merendam, mencuci kedelai, sampai harus misahin lagi dari kulitnya tuh semuanya membutuhkan air. Jadi kalau sampai misalkan airnya kurang ya tempenya tidak maksimal atau bahkan bisa gagal total. Jadi airnya harus agak banyak. Meski bisa menurunkan kualitas tempe, ampas kedelai tidak dibuang begitu saja loh. Dan ini nantinya tuh tidak dibuang gitu aja, tapi bisa jadi makanan ternak. Ini untuk sapi apa ya? Jadi bisa untuk makanan sapi dan tidak ada yang terbuang. Nah, ini makanan sapi nantinya nih. Pencetakan kedelai menjadi tempe tidak sulit kok pemirsa. Tempe tinggal dimasukkan ke dalam wadah yang diinginkan. Bisa dengan kotak kayu atau bisa juga dengan wadah plastik sesuai kebutuhan. Kedelai harus dipastikan padat. Kalau tidak, nanti ketika dipotong-potong akan banyak rongga dan kurang laku di pasaran. Terlalu semangat kerja malah bikin kesalahan. Ya, udah ulang. Jangan tarik talinya ya. Oh, oke. Pemirsa kalau sadar ini ada lubang-lubang seperti ini yang dibikin di plastiknya. Ini tuh berfungsi supaya nanti si kedelainya tuh bisa jamur dari si raginya tadi. Kalau nggak dikasih bolong-bolong seperti ini nggak bakal jadi tempe. Dalam beberapa hari, jamur yang memiliki nama ilmiah Rhizopus oligosporus atau lebih dikenal dengan ragi tempe akan tumbuh dan kedelai pun akan memadat menjadi tempe. Bu, kalau sebetulnya tempe itu tuh harus di musim panas atau musim dingin. Sini kan sekarang lagi cuacanya lagi beberapa hari hujan, panas. Sebetulnya yang cocok untuk bikin tempe tuh cuacanya lagi panas atau hujan sebetulnya, Bu? Sebenarnya cocoknya mah di musim panas. Kalau musim hujan ya kita harus tambahin raginya lagi. Kalau misalnya musim dingin itu tempe udah jadi. Kenapa itu, Bu? Kalau misalnya musim di tempe dingin itu dia nggak bakalan meragi, raginya nggak bakalan menjamur kayak gitu, nggak bakalan jadi kalau di musim dingin. Berarti harus tambah raginya ya? Misalkan Bu, dengan ragi jumlahnya yang sama. Kalau musim panas 2 hari. Kalau musim dingin atau lagi musim hujan? Kalau tambah lagi. Kalau nggak ditambah misalkan butuh berapa hari? Atau bisa nambah hari lagi. Berapa hari biasanya? Nggak bakalan jadi juga, bisa jadi tuh. Malah bisa sampai nggak jadi. Nggak bakalan jadi kalau nggak ditambah lagi. Meski masih mengolah 1 ton kedelai menjadi tempe setiap produksi, jumlah hari kerja para produsen tempe berkurang drastis selama pandemi. Jika sebelumnya mereka dapat 5 kali memproduksi tempe dalam 1 minggu, saat ini 2 hingga 3 kali saja. Sekarang, yuk kita intip olahan kedelai yang lain, tempe mendoan. Kedelai yang digunakan untuk membuat tempe mendoan sama dengan tempe biasa. Begitu juga dengan raginya. Yang membedakan adalah proses meletakkan kedelai yang setiap lapis. Wah, kayak bikin kue lapis ya. Isi Bang. Ini harus sebaris tuh bener-bener isinya kacang kedelainya ya harus pas ya. Harus sebaris gitu isinya kedelai semua, nggak boleh terlalu numpuk, rugi. Kalau kedikitan yang beli komplain. Nah, jadi harus pas. Setelah itu diamkan tempe selama beberapa hari. Nah, ini yang sudah 1 hari ya Bang ya. Tapi masih 1 hari lagi untuk menjadi tempe mendoan yang siap untuk digoreng. Kalau tempe yang biasa kan tuh harus diiris tipis-tipis ya. Itu bisa jadi bermacam varian makanan tempe. Tapi kalau ini memang dikhususkan untuk tempe mendoan. Makanya harganya agak mahal. 2.500 Pak, satu beginian. Mahal juga ya. Isi 4 lapis. Nah, tempenya sudah jadi deh. Tempe dijual dengan harga bervariasi tergantung ukuran. Tapi biasanya antara Rp5.000 hingga Rp15.000. Dan tinggal diolah deh. Mau dibuat tempe kriuk bisa, digoreng biasa juga bisa. Atau yang setengah matang tempe mendoan juga bisa, tergantung selera.
Akhirnya selesai juga dan saya akan makan tempe olahan saya sendiri. Kebetulan saya suka dengan yang berbumbu kecap dan kayaknya mendoan cocok deh sama kecap. Kita makan dulu ya. Kayak kecap. Nah, ternyata sebelum sampai ke meja makan, ada perjalanan panjang yang harus dilakukan selama berhari-hari. Bagaimana? Tertarik menjadi produsen tempe? Atau Anda lebih suka menjadi penikmat aneka olahan tempe? Rian Fernando, Dwi Agung, Jakarta.